Halo semuanya, selamat sore. Nah, perkenalkan nama saya Nurdin Aliasan, NIM belakang 072 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai eh, pewawancarai seorang mahasiswa dari Universitas Airlangga. Boleh perkenalkan diri dulu untuk Kak Oke, siapa? halo teman-teman, halo Kak Nurdin. Ya, Saya Ocanti Kumaira, bisa panggil Ocha. Saya kebetulan dari Fisip Sosiologi UNER, sekarang lagi di semester 6. oke baik. Hari ini kita akan membahas yang bertemakan problematika di kehidupan masyarakat. Nah, pertama untuk pertanyaan pertama, kegiatan kamu akhir-akhir ini apa sih, Kak? Kebetulan karena aku udah semester 6 ya, jadi mikirin banget skripsi ini gimana. Terus aku juga masih aktif-aktifnya di kegiatan volunteer dan sebagainya, itu masih aktif kebetulan. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Kakaknya lahir dan besar di daerah sini bukan? Iya betul, aku dari orang tua itu Surabaya semua, jadi aku murni turun Murni dari dari sini. sini. Iya. Oke. Nah, apa sih hal yang paling Kakak suka dari tinggal di lingkungan sekitar sini? Kalau yang dari yang aku suka, kebetulan aku kan tinggal di sini tuh di kampung ya, bukan perumahan. Jadi aku lebih suka ini ke kampungnya tuh ramah banget, Oke. interaksinya tuh jalan, sosialisasinya tuh aman banget. Jadi seru deh tinggal di sini gitu. Oh, nyaman berarti ya, Kak? Benar. Oke, next pertanyaan. Di sini dalam kehidupan sehari-hari, masalah sosial apa yang sih yang sering kali terjadi di sekitaran Kakak ini? Nah, kalau yang masalah sosial, kebetulan saya kan juga sosiolog, calon sosiolog. Amin. Amin. Nah, Hmm. kalau masalah sosial yang saya sering banget hadapin itu sekarang itu kesenjangan sosial, kesenjangan kekayaan, kesenjangan ekonomi gitu ya. Jadi saya kerap menemukan orang-orang yang gampang banget menghambur-hamburkan uang, gampang banget konsumtif, gampang banget apa tuh namanya, belanja ini tuh sebenarnya nggak penting. Sementara di lain waktu, saya juga sering banget nemu orang yang buat makan aja susah gitu loh Kak Iya. Nurdin, gitu. Heeh. Jadi kayak timpang banget gitu, Jadi ketimbangan sosial gitu ya, ketimbangan ekonomi. ekonomi juga. Oke. Nah, selanjutnya ada nggak kejadian atau pengalaman yang bikin Kakak sadar nih, wah ternyata hidup orang-orang ini di sekitar kita itu nggak mudah gitu. Itu pernah banget, nggak Gimana tuh? lama, pas waktu pandemi, itu bukan pandeminya sih, lebih ke new normal, kita udah berkehidupan lumayan berperilaku sebiasanya, nggak se-strict itu pemerintah. Ya. Tapi aku sempat nemu orang pedagang sayur yang mana itu pagi-pagi banget, pagi-pagi buta itu udah keliling. Wow. Terus ketika padahal aku lihat itu orangnya tuh masih muda gitu. Jadi aku tertarik buat tanya, kenapa kok sepagi ini udah keliling Mas gitu. Ternyata Iya. dia ada ada tanggungan, Tanggungan. tanggungan keluarga berupa adik-adiknya yang masih kecil-kecil dan butuh sekolah. Kebetulan dia juga yatim piatu, jadi untuk kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah itu dia sendiri yang nanggung gitu. Nanggungnya itu. Sangat kasihan sekali ya sebenarnya pada Benar. anak itu. Selanjutnya, menurut kamu nih, Kak, kenapa sih banyak masalah kayak kemiskinan yang tadi, bahkan sampai putus sekolah itu masih terjadi di kehidupan sehari-hari kita ini? Kalau case-nya yang kayak tadi yang aku sebutin itu sebenarnya kita nggak nyalain siapa-siapa ya, Kak. Kita nggak Iya, nyalain orang tua, kita nggak nyalain pendidikan itu kayak gimana, kita nggak nyalain pemerintah juga. Soalnya itu kan emang kondisi pandemi di mana itu virusnya kita juga nggak manifest untuk ada gitu. iya, iya. Virusnya tiba-tiba dan tiba-tiba menggelegar gitu, kita nggak Mhm. nyalain siapa-siapa, itu Iya, benar namanya Bang. musibah. Iya, Tapi kalau misal case-nya di secara umum yang mana sewaktu keluarga itu punya anak yang banyak, tapi si orang tua ini tidak berperan untuk mengusahakan kepada pendidikannya itu digimanain, anak-anaknya itu gimana, iya, nanti anak-anaknya yang dipaksa kerja ini itu, benar. anak-anaknya yang dipaksa keliling jadi asongan dan sebagainya itu Iya, saya apa prihatin ya, iya, ikut sangat turut prihatin. prihatin. Iya, Saya turut kecewa kepada
orang tua yang apa ya, kurang bisa memanage atau Iya. kurang bisa meramal masa depan di mana keadaan ekonominya itu kurang mencukupi tapi dia merasa sanggup untuk punya anak sekian 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 Oh, gitu. begitu. Oh, Padahal program pemerintah juga ada KB, hmm. vasektomi, itu Iya. pemerintah juga mendukung program tersebut, tapi masyarakat kok kenapa kok kurang memperhatikan atau kurang Melek gitu. mau Iya. berpartisipasi di KB gitu. Hmm. Nah, selanjutnya nih, Kak. Eh, sebagai mahasiswa nih, apa peran mahasiswa menurut Kakak dalam menghadapi masalah-masalah sosial seperti ini? Nah, kalau permasalahan sosial seperti ini, mahasiswa sekarang itu saya harap kita tuh bisa berinovasi, Iya. kita tuh bisa berdikari, berdiri kaki sendiri untuk menciptakan suatu hal yang di mana kita itu nantinya nggak bergantung sama pemerintah, nggak bergantung sama tenaga kerja dari luar negeri, mungkin kita Iya. mungkin jadi WN apa tuh TKW atau TKW. TKI, Iya, ya TKI. TKI atau TKW begitu. Kita kalau bisa tuh kita yang membuka lapangan kerja gitu. Iya, Jadi benar banget. kita sebagai mahasiswa kita ada privilege untuk berpikir, kita ada privilege untuk brainstorming antar mahasiswa atau bahkan mungkin dosen. Iya. Itu kita harus menginovasi suatu hal yang mana Selanjutnya lanjutannya. eh, kita harus bisa menginovasi suatu hal yang mana itu nanti bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun khalayak umum Ya, oke. gitu. Nah, menurut Kakak nih, anak muda sekarang cukup peduli nggak sama lingkungan di sekitarnya ini? Kalau peduli enggaknya itu tergantung dari kumpulan-kumpulan yang kita gauli ya. Iya. Kalau aku sendiri sebenarnya masih aman banget kalau lingkunganku, pertemananku itu masih aman banget karena aku berkecimpung di dunia yang eh, sosialnya itu tinggi, terus habis itu lingkungan hidup juga jalan, terus Iya. habis itu saya kan juga join volunteer, jadi Oh, ya volunteer. ke apa tuh namanya atmosfer di kehidupan saya sih masih tergolong aman-aman aja ya, masih peduli dengan sosialnya maupun lingkungan Oh, gitu. oke. Sangat bagus berarti ya Aman, pergaulannya. Mbak. Nah, untuk selanjutnya lagi nih, pernah nggak sih Kakak nih ikut kegiatan sosial gitu? Atau bikin aksi kecil buat bantu di lingkungan sekitar? Oh, kalau itu lumayan sering ya, Mas, karena Iya. tadi saya join volunteer, terus habis itu dari semester 2 itu saya menggeluti Ormawa, organisasi mahasiswa, UNER, mengajar begitu. Oke. Jadi Oh, setiap beberapa waktu itu saya diberi kesempatan untuk berbaur, untuk bermain, untuk mengajar anak-anak, adik-adik asuh di beberapa tempat. Salah satunya di Panjang Jiwo, Rumah Belajar Panjang Jiwo gitu. oh begitu. Mm. Nah, salah satu efeknya itu apa ya, Kak? Untuk kalian tadi tadi Kakak sebutkan itu efek untuk bantu sekitar itu apa? Manfaatnya itu. Kalau efeknya sih banyak ya. Soalnya Ya. yang pertama nggak cuma dari kita ke mereka, tapi mereka juga secara tidak langsung, secara sadar dan tidak sadar itu memberi semacam energi boost untuk kita. Jadi Iya. kayak dengan berinteraksi dengan anak-anak, dengan apa tuh namanya kita mempelajari mengulang kembali pelajaran masa kecil kita, terus habis itu Hmm. cara mereka menanggapi kita mengajar mereka itu seperti apa, itu seperti Oh, iya. me-recharge energi mahasiswa-mahasiswa yang sudah jompo ini begitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Mhm. Hal sederhana apa sih yang menurut Kakak ini bisa kita lakukan sehari-hari untuk membantu masyarakat? Kalau Hal sederhana. hal sederhana, sesederhana kita membuang sampah di tempatnya itu sebenarnya sudah sangat amat membantu Hmm. eee, bagaimana sih kehidupan masyarakat di masa depan, gitu loh. Ya, Dengan mengurangi. kita membuang sampah di tempatnya, itu akan mencegah atau mengurangi apa tuh namanya, mengurangi kesempatan untuk datangnya banjir, adanya banjir begitu. Dengan Iya, tidak adanya banjir, nanti benar-benar. ekonomi juga akan berputar semestinya, tidak Iya. terhambat dan tidak Hmm. menurun begitu. Tidak mengganggu kegiatan pasar Iya, gitu ya. benar. Kan kakaknya ekonomi nih, lebih Hmm. paham gitu. Nah, selanjutnya, kalau kamu punya kekuatan super untuk mengubah satu masalah sosial nih, kamu mau ubah apa duluan nih? Nah, kalau kekuatan super nih, aku harap kekuatanku ini bisa cetek
langsung semuanya pinter gitu. Karena, dengan, Oh, kepintaran, dengan pendidikan yang layak, dengan, encernya otak kita, hmm, secara tidak langsung itu kehidupan itu sebenarnya akan perlahan membaik, oke, begitu. oke. Nah, selanjutnya nih, harapan kakak nih ke depannya buat lingkungan tempat tinggalmu ini apa nih kak? Nah, kalau harapanku sih, so far so good, jadi harapanku masih tetap, bersosialisasi dengan baik, berinteraksi dengan aman, nyaman, dan, sering gitu interaksinya, terus lebih ramah dan, nggak banyak gunjingan-gunjingan nggak jelas begitu. Oke. Nah, dari semua yang udah kakak lihat dan alami, pelajaran hidup apa yang paling penting yang kakak dapat nih? Kalau pelajaran hidup dari tadi yang saya bilang itu, yang pertama, kita kok nggak tahu gimana orang itu struggle gimana di hidupnya. Jadi Ya, kita nggak bisa dengan sebelah mata atau kita mandang suatu hal itu kita langsung ngejudge kalau itu buruk hmm, gitu. Jadi struggle-nya orang kan beda-beda. Jadi menurut saya itu nggak pantas kalau kita menghakimi sesuatu yang mana kita nggak tahu background-nya itu seperti apa begitu. oke. Jadi tidak menghakimi salah satu orang gitu. Iya Ya, benar. ya. Lanjutnya. Nah, satu atau dua pesan untuk ajakan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita hari ini. Apa nih? Kira-kira. Kalau, ajakan, teman-teman meskipun, bukan mungkin nanti yang penontonnya ada yang bukan mahasiswa atau gimana, kita sebagai anak muda itu tetap harus semangat, tetap harus, Teman. berani untuk, bangkit dari zona nyaman. Kita Ya, harus berani untuk memutar otak, memotivasi atau menginovasi suatu hal yang baru, yang mana itu nanti, berhasil tidak berhasilnya kita bisa lihat gimana itu ngefek di kehidupan kita, mempermudah hmm, kehidupan kita, ya gitu. benar-benar. Jadi ayo semangat. Bagus banget nih, motivasi dari Kak Ocha nih. Oke, baik. Sekian dari podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima sampai kasih ya ketemu. Kak Ocha Iya, atas sama-sama kesempatannya. Kak Nurdin. Terus